Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Anjelangkung, saya dari kelas M4. Jadi pada kali ini saya akan menjawab 20 pertanyaan untuk mata kuliah SCM. Jadi yang pertama, apa definisi SCM menurut pemahamanmu sendiri, bukan dari buku? Jadi definisi SCM menurut pemahaman saya adalah SCM itu merupakan cara mengatur seluruh proses yang membuat barang bisa berpindah dari pemasok sampai ke pelanggan dengan lancar, murah, cepat, dan berkualitas, termasuk kerjasama antar semua pihak yang terlibat. Yang kedua, ada apa perbedaan mendasar antara logistik dan supply chain management? Perbedaan logistik dan supply chain manajemen yaitu yang pertama ada logistik, yaitu fokus pada aktivitas fisik seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi. Terus ada SCM, yaitu ruang lingkupnya lebih luas, mengatur seluruh jaringan pemasok, produksi, informasi, uang, dan distribusi untuk menciptakan nilai tambah. Lalu pada soal ketiga, bagaimana SCM dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan? Jadi bagaimana SCM menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu dengan menurunkan biaya operasional, mempercepat waktu pengiriman, meningkatkan kualitas layanan, dan membuat perusahaan lebih responsif terhadap perubahan besar. Yang keempat, yaitu apa saja risiko terbesar dalam sebuah rantai pasok dan bagaimana cara memitigasinya. Jadi risiko terbesar rantai pasok dan mitigasinya yaitu risikonya ada pemasok gagal kirim, permintaan tidak stabil, barang rusak, bencana, data tidak akurat. Mitigasinya, punya pemasok cadangan, buat safety stock, gunakan sistem digital, perkuat forecasting, dan siapkan rencana darurat. Lalu soal kelima, menjelaskan tentang bullwhip effect dan berikan contoh nyata bagaimana hal itu bisa terjadi. Bullwhip effect dan contohnya yaitu bullwhip effect adalah pembesaran fluktuasi permintaan ketika informasi permintaan bergerak ke arah hulu. Contohnya, konsumen hanya membeli sedikit lebih banyak, toko menaikkan pesanan cukup banyak. Distributor menaikkan pesanan lebih besar lagi ke pabrik sehingga demand terlihat melonjak padahal perubahan awal kecil. Pada soal ke-6, yaitu bagaimana teknologi seperti IoT atau Internet of Things dapat mengubah cara kita mengelola inventaris. Jadi, peran IoT dalam pengelolaan inventaris yaitu bisa memantau stok secara otomatis, menunjukkan posisi barang, mendeteksi suhu atau kerusakan, dan memberikan sebuah alert saat stok habis. Hasilnya, stok lebih akurat dan tidak terjadi kekurangan. Pada soal ke-7, apa peran demand forecasting dalam SCM dan metode apa yang menurutmu paling efektif? Menurut saya, peran demand forecasting dan metode yang paling efektif yaitu forecasting memprediksi kebutuhan masa depan agar pembelian, produksi, dan distribusi tepat jumlah. Metode yang efektif yaitu time series atau ARIMA, moving average atau machine learning jika datanya kompleks. Pada soal ke-8, kapan sebuah perusahaan harus memutuskan untuk melakukan outsourcing pada fungsi logistiknya ke pihak ketiga atau 3PL? Kapan perlu outsourcing ke 3PL yaitu saat perusahaan kekurangan fasilitas logistik, biaya internal lebih mahal, ingin fokus ke inti bisnis, atau butuh keahlian logistik khusus dari penyediaan jasa profesional. Pada soal ke-9, jelaskan proses dari process to pay dalam sebuah departemen pengadaan. Proses process to pay yaitu ada 7. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, permintaan pembelian. Ketiga, pemilihan pemasok. Keempat, pembuatan PO. Kelima, barang dikirim dan diterima. Keenam, verifikasi faktur. Ketujuh, pembayaran dan pemasok. Lalu pada soal ke-10, matriks atau KPI apa yang paling penting untuk mengukur kinerja sebuah gudang? Jadi KPI penting dalam gudang yaitu akurasi persediaan, picking akurasi, waktu proses pesanan, tingkat kehilangan atau kerusakan, tingkat pemakaian ruang, dan biaya operasional per unit barang. Lalu pada soal ke-11,
Mengapa manajemen hubungan dengan pemasok atau supplier relationship manajemen itu penting? Nah, karena pentingnya supplier relationship management itu bekerja sama yang baik membuat supply stabil, kualitas terjaga, harga lebih kompetitif, dan inovasi bisa dilakukan bersama pemasok. Lalu pada soal ke-12, bagaimana cara menyeimbangkan antara tujuan menekan biaya dengan menjaga kualitas dari pemasok? Menyeimbangkan biaya dan kualitas pemasok, yaitu dengan evaluasi total biaya keseluruhan, bukan hanya harga. Lakukan audit kualitas, buat standar mutu, serta bentuk hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Pada soal ke-13, apa yang dimaksud dengan green supply chain atau rantai pasok hijau dan mengapa menjadi semakin penting? Jadi, mengapa green supply chain itu penting? Yaitu rantai pasok akan meminimalkan dampak lingkungan, misalnya dengan energi bersih, pengurangan limbah, dan efisiensi logistik. Semakin penting karena regulasi ketat dan tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan. Pada soal ke-14, bagaimana sebuah perusahaan bisa memastikan etika kerja dan standar lingkungan dipatuhi oleh pemasoknya di negara lain? Menjamin etika dan standar lingkungan pemasok luar negeri, yaitu dengan audit langsung, sertifikasi pihak ketiga, ISO, CSR, kontak yang jelas, monitoring berkala, dan transparansi data produksi. Pada soal ke-15, apa peran kolaborasi antara departemen seperti marketing dan SCM untuk kesuksesan perusahaan? Peran kolaborasi marketing dan SCM yaitu memprediksi permintaan dan merancang strategi penjualan. SCM memastikan barang tersedia sesuai promosi. Tanpa koordinasi, salah satu bisa gagal. Pada soal ke-16, yaitu bagaimana artificial intelligence atau AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasok. Jadi, peran AI dalam optimasi supply chain yaitu dapat memperkirakan permintaan lebih akurat, memilih rute pengiriman terbaik, mengatur jadwal produksi otomatis, dan mendeteksi risiko lebih cepat. Pada soal ke-17, apa itu teknologi blockchain dan bagaimana potensinya dalam meningkatkan transparansi SCM? Jadi teknologi blockchain dan potensinya yaitu adalah sistem pencatatan yang tidak bisa diubah. Dalam SCM, ini berguna untuk melacak asal barang, memastikan keaslian produk, dan meningkatkan transparansi seluruh rantai pasok. Pada soal ke-18, menurutmu apa tantangan terbesar yang akan dihadapi dunia SCM dalam 5 tahun ke depan? Menurut saya, tantangan yang akan SCM 5 tahun ke depan yaitu ketidakpastian geopolitik, kebutuhan akan supply chain yang lebih hijau, digitalisasi cepat, disrupsi global, dan kekurangan tenaga ahli teknologi. Pada soal ke-19, jika kamu seorang manajer SCM, kebutuhan apa yang akan kamu ambil saat menghadapi disrupsi global seperti pandemi? Jadi, keputusan sebagai manajer SCM saat pandemi atau disrupsi yaitu mengamankan pasokan bahan penting, memperbesar safety stock, mencari pemasok alternatif, menggunakan data real time, dan membuat skenario rencana darurat. Pada soal terakhir, skill apa yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang profesional SCM di masa yang akan datang atau masa depan? Skill yang penting profesional SCM di masa depan yaitu adalah analisis data, pemahaman teknologi digital, negosiasi, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi lintas departemen, dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Sekian 20 pertanyaan dari saya. Terima kasih.